Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta, NIM 21002028. Prodi saya Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Pengantar Kewirausahaan, Ibu Pembimbing Leni Marlina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang mana judulnya Pisang Coklat Lumar. Sebelum saya memasuki penjelasan tentang pisang coklat lumar, di sini saya akan perkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, Sinta, saya sendiri sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Restika Viola. Yang ketiga, Rigo Erlangga. Baiklah, selanjutnya teman-teman ingin tahu nggak sih latar belakang usaha saya? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa latar belakang usaha saya. Pisang coklat lumar. Kenapa disebut dengan pisang coklat lumar? Karena terdapat coklat di dalamnya. Ketika pisang coklatnya digoreng, coklatnya akan meleleh dan melumar ketika didinginkan. Karena itulah disebut dengan pisang coklat lumar. Kita memilih usaha ini karena sangat mudah didapat. Akhirnya kita mempunyai ide untuk membuat pisang coklat ini. Dengan modal yang tidak terlalu besar, kita pun dapat menjalankan usaha ini. Pisang coklat lumar tidak sulit untuk membuatnya, hanya mengkombinasikan pisang dengan coklat. Dan setelah matang, di atasnya diberi susu, coklat kental manis, maupun keju sesuai topping kesukaan masing-masing. Penikmatan makan ini pun berbagai umur menyukainya, namun lebih dominan kepada anak-anak, karena anak-anak lebih menyukai makanan yang manis, apalagi ada di dalamnya lembaran coklat-coklat yang sangat manis. Nah, selanjutnya masuk kepada visi, misi, dan tujuannya. Visi saya di sini memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, menjadi salah satu usaha kuliner termasuk di Indonesia. Yang ketiga, menjadi produsen pisang goreng di Indonesia. Misi saya yang pertama, terus berinovasi dalam menciptakan menu-menu yang unik dan menarik. Yang kedua, menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli. Yang ketiga, memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli. Yang keempat, menjual produk dengan harga yang terjangkau, tetapi yang kualitas dan rasa yang memukau. Masuk kepada tujuannya. Tujuannya yaitu menjadikan makanan tradisional yang khas dari Indonesia maupun mencapai dan menembus hingga ke pasaran secara global. Nah, sekarang kita lanjut kepada analisis SWOT-nya. Analisis SWOT-nya yaitu ada 4. Yang pertama, kekuatan usaha. Yang kedua, kelemahan usaha. Yang ketiga, peluang usahanya. Yang keempat, ancaman usaha. Baiklah, masuk kepada yang pertama, kekuatan usaha. Yang pertama, harganya ekonomis dan terjangkau sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan, maupun itu kalangan anak-anak dan remaja. Yang kedua, buah pisang yang lezat banyak diminati oleh semua orang. Yang ketiga, rasa yang berkualitas dan dapat dibawa sebagai bekal berpergian. Masuk kepada kelemahan usahanya. Setiap usaha pasti memiliki kelemahan dan kekuatannya, yaitu kelemahannya yaitu makanan ini tidak bisa dinikmati lebih dari 1 hari atau lebih enak jika konsumsi setelah diterasikan dari penggorengan atau keadaan masih hangat. Yang ketiga, peluang usahanya. Peluang usahanya yang pertama, buah pisang yang sudah dikenal banyak manfaat oleh semua orang. Yang kedua, kualitas rasanya yang enak dan praktis. Yang ketiga, dapat dinikmati oleh semua kalangan. Yang keempat, harganya ekonomis dan terjangkau. Yang terakhir, ancaman usaha. Ancaman usaha ini semakin banyaknya keinginan orang untuk wirausaha membuat pisang coklat lumar, kemungkinan akan semakin banyak persaingan di dalam usaha kita. Maka dari itu, bagaimana seharusnya usaha kita itu lebih maju? Dari itu, kita harus memiliki ide dari pikiran kita sendiri. Baik, selanjutnya bahan dan alat membuat pisang coklat lumar. Bahan apa saja sih yang perlu digunakan dalam pembuatan pisang coklat lumar? Baiklah, masuk kepada bahan-bahannya.
Yang pertama, tentu kita harus menggunakan pisang. Yang kedua, minyak goreng. Yang ketiga, telur. Yang keempat, coklat kental manis. Yang kelima, seres atau topping yang sesuai kebutuhan kita masing-masing. Yang keenam, gula. Yang ketujuh, coklat batang. Yang kedelapan, garam. Yang kesembilan, lumpia. Yang kesepuluh, tempat makan plastik kotak. Alat-alatnya yaitu yang pertama, wajan, sendok, pisau, mangkuk, saringan, kompor gas, nampan, gas LPG. Baiklah, selanjutnya masuk ke cara pembuatannya. Cara pembuatan ini sangatlah praktis. Yang pertama, kita kupas kulit pisang. Setelah itu, kita kukus pisang tersebut. Yang kedua, setelah dikukus, hancurkan pisang menggunakan sendok atau blender. Yang ketiga, kemudian masukkan tepung, terigu, gula, telur, garam, aduk sampai rata. Yang keempat, kemudian ambil sedikit pisang yang sudah diaduk tadi menggunakan sendok, kemudian pipihkan menggunakan sarung tangan dan beri isian coklat, lalu bulat-bulatkan maupun membentuk segi 4 rantung, kreasi kita masing-masing. Yang kelima, panaskan wajan terlebih dahulu. Yang keenam, jika sudah dibentuk bulat atau segi 4, gulingkan bola pisang tadi ke dalam wadah yang berisi terigu. Tujuannya agar pisang tidak hancur saat digoreng. Ketujuh, lalu celupkan ke dalam tepung terigu yang sudah dicairkan. Yang kedelapan, jika sudah gulingkan tepung panir. Yang kesembilan, lalu goreng sampai berwarna agak kecoklatan. Setelah itu angkat dan sajikan di piring. Yang kesepuluh, agar lebih cantik, bisa ditambahkan topping seres maupun keju di atasnya dan juga coklat kental manis. Dan ke-11, selamat menyajikan, pisang coklat lumernya sudah bisa kita sajikan. Baik, slide selanjutnya kita masuk kepada rincian biayanya. Rincian biayanya yang pertama, kan tadi pisang coklatnya saya gunakan 2 sisir, harganya 12.000, dan minyak goreng 1 kilo 20.000, dan telur 3 butir 5.000, coklat kental manis 3 bungkus 5.000, seres 1 bungkus 6.000, gula setengah kilo 7.000, coklat batang, lumpia, garam, dan tempat makanan plastik. Jadi total keseluruhannya yaitu Rp127.000. Jadi kan tadi jumlah pisang yang saya jual itu 30, jadi modal utama saya 127. Harga yang saya jual 6.000 satu kotak. Keuntungan yaitu 180 dikurang dengan harga modal saya tadi 127. Jadi jumlah pendapatan saya sekali seminggu atau sekali sebulan, itu tergantung pisang yang saya jual berapa larisnya, itu 53.000. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.